Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidaka Samenzar. Kali ini saya akan membahas video praktikum tentang pelunakan air sada menggunakan resin penukar ion. Yuk kita simak videonya. Nah, apa sih air sada itu? Ya, air sada itu adalah air keras. Yang dimaksud air keras di sini adalah air yang mengandung ion-ion logam. Umumnya air sada ini mengandung ion Ca2+ dan Mg2+. Tetapi selain mengandung ion Ca2+ dan Mg2+, air sada juga mengandung kation-kation yang bervalensi 2 seperti Fe, Sr, dan Mn. Air sada itu contohnya seperti air sumur, air kolam ikan, ya seperti itu contoh dari sada. Nah, air sada ini terbagi menjadi dua, maksudnya tingkat kesadahannya. Ada kesadahan sementara dan kesadahan tetap. Nah, kesadahan sementara itu adalah kesadahan yang disebabkan oleh adanya garam-garam bikarbonat seperti CaHCO32, MgHCO32 yang dapat dilihat reaksinya seperti berikut ini. Nah, kesadahan ya. Kesadahan itu kan berarti kan di dalamnya itu terdapat ion-ion logam. Nah, ion-ion logam ini dapat kita kurangi dengan cara pemanasan atau pendidihan. Dan akan terbentuk CaCO3 solid dan MgCO3 solid ya di sini. Tapi itu untuk kesadahan sementara saja. Nah, ada lagi kesadahan tetap. Kesadahan tetap itu adalah kesadahan yang disebabkan oleh adanya garam-garam klorida, sulfat, dan karbonat. Seperti contohnya itu ada CaSO4, MgCl2, CaCl2, dan MgSO4. Nah, kesadahan tetap ini cara mengurangi ion-ion logamnya itu berbeda dengan kesadahan sementara, yaitu caranya dengan penambahan larutan soda kapur. Nah, kita lanjut pada tahap pertama. Pertama-tama kita tuh harus menyiapkan kolom kromatografi atau kromatografi kolom sama saja. Nah, kolom kromatografi ini fungsinya itu hampir sama seperti corong pisah. Fungsinya itu adalah untuk memisahkan dua zat yang berbeda fasa, tapi dua zat yang fasanya sama juga bisa ya, seperti padat-padat, cair-cair, ataupun padat cair ya. Cair padat juga bisa dipisahkan oleh mereka. Nah, beda itu kalau corong pisah itu dia bentuknya lebih lebar ya, lebih luas di tengah-tengahnya itu. Kalian bisa cari sendiri di Google, ketik aja corong pisah. Lalu, nah apa selanjutnya setelah kita menyediakan kolom kromatografi yaitu kapas. Ya, kapas ini kita akan taruh di dasar kolom kromatografi. Biar apa? Yaitu untuk menahan zeolit. Zeolit itu apa? Nanti akan kita bahas ya setelah ini. Nah, untuk menahan zeolit, zeolit itu semacam batu ya. Jadi agar tertahan ya, agar si zeolit itu tidak turun ke bawah melalui lubang kecil ini. Oke. Nah, itu fungsi yang pertama dari kapas. Lalu ada zeolit. Nah, zeolit itu bentuknya seperti ini. Yaitu bentuknya seperti batu-batu kecil ya. Apa sih zeolit itu? Zeolit itu adalah senyawa zat kimia aluminosilikat berhidrat dengan kation natrium, kalium, dan barium. Singkatnya begini ya. Jadi batu ya, kita nyebutnya batu kecil aja ya. Batu kecil ini itu berisi kation Na+. Ya, di dalam batu ini, di dalam zeolit ini berisi kation Na+. Yang dimana ketika dialirkan oleh air sada, dia itu akan terjadi pertukaran ion. Inilah bahan utama kita dalam praktikum kali ini. Sebenarnya zeolit ini bisa kita ganti dengan resin ya. Tadi selesai judulnya dengan resin pengganti ion. Resin itu apa sih? Resin itu hampir sama seperti zeolit, yaitu adalah zat polimer alami ataupun sintetik yang salah satu fungsinya itu adalah dapat mengikat kation dan anion tertentu. Cuman ya, hanya bedanya itu kalau zeolit itu hanya berisi kation tadi ya, natrium, kalium, dan barium. Tetapi kalau resin ya, resin itu bentuknya seperti bola-bola kecil ya. Mungkin bisa kalian lihat di Google seperti apa bola-bola kecilnya ya, kurang lebih seperti inilah, kecil kecil kecil, tapi dia itu dia ini merupakan batu-batu, bukan batu ya, bulat-bulatan kecil ya, seperti manik-manik berwarna kuning atau putih, dan mereka ini tidak larut di dalam air. Jadi bisa kita gunakan untuk penyaringan air sada. Kalau zeolit ini isinya cuman kation. Nah, kalau di resin ini isinya bisa kation dan anion. Jadi ada resin yang khusus kation, ada resin yang khusus anion. Oke, nah setelah itu apa? Nah, ini seperti yang saya bilang di awal tadi, air sada itu bisa berupa air sumur maupun air kolam ikan, dan tak terkecuali air keran itu juga. Nah,
Nah, gimana penempatan mereka di dalam kolom kromatografi? Penempatannya begini. Pertama kita taruh dulu kapas di dasar. Oke. Setelah itu baru kita taruh zeolite di atasnya. Setelah kita taruh di atasnya baru deh kita aliri air sada ini dari atas ke bawah. Nah, jangan lupa di bawahnya ini kita saya gambar Erlenmeyer. Nah, jadi di bawahnya ini kita tampung dengan Erlenmeyer ya. Maaf ya ada jelek ya, kurang lebih Erlenmeyer seperti inilah gambarnya ya. Maaf, kita ulang lagi saja. Jadi Erlenmeyer itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, kita tampung ukuran, karena yang tadi di awalnya itu dicatat adalah air sada hanya 100 ml ya, berarti minimal Erlenmeyer ini harus berukuran 100 ml. Nah, untuk menampung air sadanya ini. Nah, karena mereka ini tadi ya, si zeolite ini ditampung di sini, jadi ada pertukaran ion antara air sada dengan zeolite. Zeolite ini membawa kation Na+ ya. Di dalam percobaan ini zeolite ini mengandung kation Na+. Nah, ketika air kerannya ini turun dari atas, ya maaf saya ganti warnanya dulu. Air kerannya ini turun dari atas. Nah, dia pasti akan melewati si zeolite ini ya. Oleh karenanya ketika dia turun ke bawah itu ada pergantian ion antara Ca2+ dan Mg2+ diganti dengan Na tadi ya. Di dalam Erlenmeyer ini jadi ada, nah sini jadi ada kation Na+ di dalamnya ya. Na+, maaf ya kurang lebih seperti inilah Na+ di dalam Erlenmeyernya. Setelah itu reaksi apa sih yang terjadi ya setelah air sadanya ini melewati zeolite ini, yaitu reaksi yang terjadi adalah seperti berikut ya. Jadi nah ini hanya contoh saja. Mungkin ada yang bertanya, oh kok ini beda, ini kan termasuk kesadahan sementara ya, yang ini ya ini kesadahan tetap. Ini sebenarnya hanya sebagai contoh saja, karena kita tidak pernah tahu di dalam air sada itu terdapat ion-ion logam apa saja. Bisa saja berbeda, beda jenis tadi ya, kesadahan sementara, kesadahan tetap, bisa juga sama. Nah, ini adalah air sada ya, air sada yang mengandung Ca dan Mg. Nah, terkena direaksikan dengan natrium dari zeolite ya. Ini merupakan larutan, ini larutan. Nah, ketika direaksikan dengan zeolite, dia akan menghasilkan endapan dari kalsium dan magnesium ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tahap kedua dan selanjutnya. Nah, anggap saja ini elemen tadi ya yang berisi larutan tadi yang telah disaring. Nah, ini larutan ya, larutan di sini. Oke. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yaitu kita harus menambahkan 2 ml larutan buffer pH 10. Berarti larutan buffer ini dalam suasana bahasa, fungsi dari penambahan larutan buffer ini yaitu sebagai indikasi adanya kombinasi ion Ca2+ dan Mg+ untuk mempertahankan pH-nya. Setelah itu kita tambahkan lagi dengan 2 ml larutan cation 5%. Fungsi penambahan cation itu adalah untuk membuat kompleks ya, senyawa kompleks dengan bahan pengganggu, sebab kation itu dapat dengan mudah bereaksi dengan larutan EDTA. Larutan EDTA itu apa? Nanti akan kita bahas. Nah, kation yang ada di dalam Erlenmeyer ini tuh mudah terganggu lah, mudah bereaksi ya. Jadi kita tambahkan dengan KCN agar tidak mudah bereaksi. Lalu setelah itu 5 tetes indikator EBT. EBT itu apa? EBT itu merupakan singkatan dari Eriochrome Black Tea, yaitu merupakan indikator kompleksometri ya, yang biasa digunakan dalam proses determinasi kesadaran air. Seperti ini yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, penambahan EBT ini akan menyebabkan larutan berwarna merah, karena EBT ya ketika membentuk kompleks ya. Ketika membentuk kompleks dengan Ca, Mg dan non-logam, dia akan berubah warna ya menjadi warna merah. Nah, setelah itu kita lihat langkah selanjutnya apa. Nah, bila larutan berwarna merah karena tadi ditambahkan dengan indikator EBT ini, larutannya menjadi warna merah. Karena berwarna merah, jadi kita tambahkan ya, kita titrasi dengan larutan EDTA 0,01 molar sampai tepat berubah menjadi warna biru. Kenapa kita harus menambahkan EDTA? Karena larutan biru ya, karena ketika larutannya berubah warna menjadi biru, maka menandakan titik akhir titrasi itu telah tercapai. Kalau larutannya itu belum berwarna biru ya, alias kayak tadi ya masih berwarna merah, berarti itu titik akhir titrasinya itu belum tercapai. Udah, setelah sampai sini selesai.
ya, akhirnya kita dapat mengurangi kesadaran air ya, tingkat kesadaran airnya itu dapat kita kurangi. Bukan berarti dari elemen ini bisa kita minum langsung, tidak. Nah, bagaimana kabarnya dengan zeolit, batu-batu yang kecil tadi ya, batu-batu yang berwarna putih. Nah ini ya, batu-batu ini ya. Nah zeolit ini akan habis di mana Na-nya itu bisa berkurang. Jadi Na di sini bisa berkurang bahkan habis. Jadi kita nggak bisa selamanya pakai zeolit ini. Misalkan batu ini kita pakai seterusnya untuk praktikum gitu, tidak bisa. Nah cara untuk ya kalau mau sih tinggal diganti aja, beli baru zeolitnya. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau menghabiskan uang untuk beli zeolit, jadi kita rendam zeolit ya yang tadi telah dipakai untuk praktikum, kita rendam di dalam air garam NaCl ya. Karena ketika direndam dengan NaCl tadi kan zeolitnya itu berisi berisi Ca2+ dan Mg2+. Ketika direndam dengan air garam, maka Ca2+ dan Mg2+ nya itu akan bertukar tempat dengan Na+. Ya, jadi balik lagi tuh si Na+ nya ini dari zeolit. Nah, reaksi larutan ketika dikembalikan ke keadaan semula seperti ini. Tadi kan awalnya ya. Nah, awalnya seperti ini kan. Terus kita tambahkan dengan NaCl. Akhirnya jadilah kembali si Na zeolit ini. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu sudah selesai. Ya, jadi seperti itulah kurang lebih dari praktikum pelunakan air sada menggunakan resin penuh karion. Nah, sebenarnya air sada itu ya, air sada itu kan air keras, berarti lawannya adalah air lunak ya. Nah ini air keras itu berarti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, makanya sebutnya judulnya itu adalah pelunakan. Sebenarnya air sada ini berbahaya nggak sih ketika kita minum? Ya sebenarnya air sada ini nggak terlalu berbahaya untuk diminum karena ada takaran tertentunya. Dikatakan air sada ya, itu ketika air tersebut mengandung 120 sampai 180 ppm CaCO3. Tetapi ketika di dalam air tersebut tidak mengandung sama sekali senyawa CaCO3, maka tersebut sangat lunak, yang berarti bisa dikatakan air tersebut bisa kita konsumsi. Nah, pengaruh air itu tidak begitu besar terhadap kesehatan, tapi dari segi ekonomis itu sangat berpengaruh. Seperti misalkan kita mencuci pakaian ataupun mencuci piring ya, ketika kita memberikan air kepada sabun deterjennya, nah ketika sabun deterjennya itu tidak menimbulkan busa atau menimbulkan sangat sedikit busa, kita harus mencurigai bahwa air yang kita pakai adalah air sada, karena bukannya membentuk busa tetapi malah membentuk gumpalan soap scum atau sampah sabun yang sukar untuk dihilangkan. Nah ini akan berakibat fatal ya, sangat merugikan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pencucian seperti laundry. Akan sangat rugi mereka jika mereka memakai air sada. Nah lalu bagaimanakah indikator bahwa proses pelunakan air sada sudah terjadi? Indikatornya yaitu dapat dilihat dari perubahan warna yang telah terjadi ya. Perubahan warna yang telah terjadi pada saat sebelum ditambah indikator, setelah ditambahkan, dan setelah dititrasi. Sebelum ditambahkan indikator ya, tadi kan kita air keran ini ya, air keran ini dia itu kan berwarna bening ya. Jadi ketika dimasukkan ke dalam kromatografi, dia warna tetap bening. Nah zeolit ini tidak akan berpengaruh terhadap perubahan warna. Jadi ketika dia dialirkan ke dalam Erlenmeyer ya warnanya tetap bening ya. Jadi awal sebelum ditambahkan indikator itu warna tetap bening. Nah setelah ditambahkan dengan indikator ya, yaitu indikator EBT, larutannya ini berubah menjadi warna merah ya, karena tadi kan larutan EBT itu akan berubah menjadi warna merah ketika bereaksi dengan Ca, Mg dan senyawa non logam lainnya. Nah setelah itu kita tambahkan dengan larutan EDTA ya, karena kan tadi ya setelah ditambahkan maksudnya setelah dititrasi, karena ini larutannya berwarna merah, kita titrasilah dengan EDTA dan menghasilkan larutan yang berwarna biru. Larutan berwarna biru itu menandakan bahwa titik akhir dari titrasi telah tercapai. Nah lalu faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi proses pelunakan air? Yaitu daya absorpsi dari Na zeoloid ya, lalu keadaan air sada
Dan yang terakhir itu adalah unit kolom yang digunakan. Lalu sekian dari video berikut ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk daftar pustaka ada di sini, silahkan dilihat. Ya, terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.